Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada hari ini kita akan mulai masuk tentang materi yang ketiga dari saya, yaitu tentang mikroba akuatik. Kenapa mikroba akuatik perlu dipelajari? Yang pertama, karena merupakan habitat yang lebih sesuai untuk pertumbuhan mikroba daripada di atmosfer. Yang kedua, akuatik tersebut dia mengandung yang disebut dengan mikrobiota autochthonous, yang artinya adalah mikrobiota yang asli dari daerah tersebut. Yang ketiga, mikroba akuatik kebanyakan bersifat motil, jadi berbeda dengan mikroba yang ada pada tubuh manusia, pada hewan, ataupun juga pada tanah, yang umumnya bersifat amotil atau tidak bergerak. Yang keempat, terbagi pada habitat air tawar, air laut, dan estuaria. Kemudian pada habitat air tawar itu dibagi menjadi habitat air tenang, kemudian habitat air mengalir. Habitat air tenang seperti danau, rawa, dan kolam. Sementara habitat air mengalir disebut sungai. Penelitian para ahli mikrobiologi, mikroba akuatik lebih banyak mereka lakukan pada habitat air tenang. Karena fluktuasi daripada mikrobanya tidak begitu jauh. Berbeda dengan yang di air sungai, hari ini mungkin populasinya banyak, karena dari hulu lagi banyak pembuangan, sementara hari besoknya sedikit, sehingga meragukan daripada peneliti untuk mengambil kesimpulan. Yang kedua, lapisan paling di atas dari hidrosfer merupakan daerah interface antara atmosfer dan hidrosfer, ditandai dengan tekanan permukaan yang tinggi. Dalam kondisi air diam, mikroba membentuk suatu film permukaan disebut dengan neuston. Lapisan neuston merupakan habitat yang cocok untuk mikroba fotoautotropik atau produser primer. Jumlah mikroba di lapisan permukaan itu 10 sampai 100 kali lipat dari lapisan air di bawahnya. Jadi kalau secara vertikal di bagian permukaan jumlah mikrobanya jauh lebih banyak dibandingkan yang kedalamannya. Mikroba neuston atau autochthonous diantaranya alga, bakteri, fungi, dan protozoa. Bakteri ada Pseudomonas, Colobacter, Nevskia, Hypnomycorbium, Achromobacter, Flapobacterium, Alkaligenes, dan Micrococcus. Cyanobacteri diantaranya ada Aphanizomenon, Anabaena, dan Mycocystis. Fungi ada Cladosporium, alga ada Chromulina, Botridiopsis, Naviculata, Neitococcus, dan memiliki juga protozoa disebut dengan Difugia, Verticella, Arcella, dan Acinata. Pentingnya mempelajari daripada mikroba akuatik karena pada perairan tersebut mikroorganisme tersebut dapat memberikan pencemaran terhadap badan air. Air merupakan substrat yang paling tinggi karena pencemarannya berasal dari domestik rumah tangga. Kemudian perkampungan, kota, pasar, jalan, dan sebagainya. Kemudian pencemaran non-domestik, pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya. Pencemaran tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas air, baik untuk air minum, air industri, ataupun juga air untuk keperluan lainnya. Di negara-negara berkembang, pencemaran domestik merupakan 85% yang membuang daripada buangan domestiknya ke badan sungai, yang merupakan perairan yang masuk ke perairan. Sedangkan di negara maju hanya 15%. Sehingga persentase kehadiran pencemaran domestik di dalam badan air menjadi indikator maju atau tidaknya suatu negara. Jadi berdasarkan sungai, berdasarkan kebersihan sungai, orang akan bisa menentukan apakah suatu negara tersebut maju atau suatu negara yang sedang berkembang.
Kalau nanti saya minta kalian untuk melihat bagaimana YouTube kota Paris, kota New York, London, Den Haag misalnya, maka di sana kalian akan melihat bahwa sungai-sungai di negara tersebut itu dia membelah daripada kota menjadi dua bagian, sehingga sungai bisa dijadikan sebagai alat wisata yang bisa melihat keindahan daripada kota, terutama pada malam hari dengan lampu-lampu yang berkilauan. Sementara bagi kita negara-negara berkembang, sungai dijadikan adalah dapur, ujung daripada dapur, ataupun ujung daripada WC. Sehingga sungai tidak bisa dinikmati oleh pariwisata ataupun hal-hal yang lainnya. Dan ini perlu menjadi bahan pikiran kepada generasi muda di masa yang akan datang, bagaimana membuat sungai itu menjadi jauh lebih bersih dibandingkan dengan saat ini. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang negara berkembang yang membuang sampah di badan air, beda dengan negara maju yang membuang sampah diolah terlebih dahulu, kemudian baru mereka membuang ke aliran sungainya. Komposisi dan aktivitas komunitas mikroba air diantaranya adalah untuk habitat air tawar, populasi mikroba di danau jauh lebih banyak daripada di sungai. Mikroba yang banyak dijumpai yaitu anggota genera Achromobacter, Placobacterium, Brevibacterium, Micrococcus, Bacillus, Pseudomonas, Nocardia, Streptomyces, Mycomonospora, Cytophorata, Spirilium, dan Vibrio. Bakteri autotropik umumnya adalah bersifat autotonus dan mempunyai peran penting dalam siklus nutrien. Mikroba chemolithotropik memainkan peran penting dalam siklus N, S, dan Fe. Mikrobakter, Nitrosomonas, dan Thiobacillus. Distribusi vertikal populasi bakteri, jadi kalau di dalam perairan itu, distribusi vertikal itu sangat dipengaruhi pertama oleh penetrasi daripada cahaya. Yang kedua dipengaruhi oleh temperatur, yang ketiga dipengaruhi oleh kandungan oksigen terlarut. Autotonus itu berada di daerah permukaan, sementara allochthonus itu berada di daerah bentik. Contohnya adalah Cyanobacteria banyak dijumpai di daerah permukaan, sementara Thiobacillus di daerah sedimen. Autotonus fotoautotropik seperti Chlorophyceae, Chromaticeae menempati daerah yang lebih dalam karena tekanan oksigennya berkurang. H2S-nya ada, tapi penetrasinya masih cukup. Populasi bakteri heterotropik terdistribusi ke seluruh badan air, tetapi biasanya mencapai maksimum dekat termoklin dan dekat dasar, di mana konsentrasi bahan organik itu menjadi tinggi. Kemudian, alga merupakan anggota autotonus penting di ekosistem air tawar sebagai fitoplankton. Protozoa adalah pemakan fitoplankton dan bakteri. Allochthonus mikroorganisme umumnya berasal dari daratan yang terbawa oleh lewat erosi dan banjir. Tadi kita membedakan antara autotonus dan allochthonus. Kalau autotonus tadi adalah mikroba asli daerah tersebut, sementara allochthonus adalah mikroba pendatang yang terbawa dari daratan melalui erosi maupun di daerah melalui banjir. Habitat laut, bahwasanya penelitian masalah mikroba laut sangat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terutama disebabkan oleh laut itu sangat banyak di dunia ini, yaitu 71% menemukan permukaan bumi ini adalah laut. Rata-rata 4.000 meter, kedalaman maksimum 11.000 meter atau 11.000 kilometer. Daerah pertemuan antara air tawar dan air laut adalah estuarian yang memiliki produktivitas lebih tinggi daripada kedua lingkungan tersebut. Hal ini disebabkan karena kayanya nutrien atau nutrisi, kemudian juga dengan pengaruh air laut dan air sungai, itu bisa mempercepat daripada pertumbuhan daripada mikroba itu sendiri. Komposisi dan aktivitas komunitas mikroba laut, daerah pelagik merupakan lingkungan yang unik buat makro dan mikroorganisme. Karena tempat tumpuan tingkat tinggi, semua produksi primer dilakukan oleh alga mikroskopis dan bakteri. Jadi Anda bisa bayangkan di daerah pelagik itu tidak ada tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi. Tetapi siapa yang memproduksi daripada produser primer di daerah sana? Maka kita tidak bisa menghindari bahwasanya alga mikroskopis lah dan bakteri yang berperan untuk memproduksi daripada produser primer, agar food chain daripada makanan di daerah pelagik itu bisa berjalan dengan baik.
Jumlah mikroba relatif tinggi di daerah pantai, upwelling, dan Australia. Tetapi di daerah pelagik turun drastis menjadi 1-100 ml. Jumlah populasi mikroba cukup tinggi pada beberapa sentimeter sedimen laut, yaitu 10/7 sampai 10/8 per gram, karena melimpahnya nutrien di daerah tersebut. Mikroba laut ditandai dengan kemampuan tumbuh pada salinitas 20-40 ppt, dan yang benar-benar asli laut mampu mentoleransi salinitas 33 dari ppt. Bakteri laut tidak akan tumbuh tanpa adanya yang disebut dengan NaCl atau garam, karena memerlukan ion-ion untuk menjaga fungsi membran. Na dan Cl diperlukanlah untuk transport aktif nutrisi yang mereka bawa kepada seluruh tubuhnya. Beberapa bakteri laut memiliki membran berlapis menyelubungi selnya. Apabila didedah pada air tawar, akan merusak lapisan membran dan sel mati. Nggak pernah aku ke salon. Kamu begitu biasanya? Merah-merah. Siapa tuh suaranya? Jerau. Dikirain kayak kucing tuh kalau nggak mau jeruk. Suara siapa tuh? Halo. Hah? Hah? Itu kalau mau bicara Robita, suaranya matiin, Nob. matiin. Oke. Kemudian perbedaan lagi di dalam laut, bakteri beradaptasi dengan temperatur rendah atau psikofilik dan tekanan air tinggi. Siapakah organisme yang mampu hidup pada temperatur yang rendah, kemudian dengan tekanan yang tinggi? Hanya organisme-organisme tertentu lah yang bisa hidup. Salah satunya adalah mikroorganisme. Kebanyakan bakteri laut itu adalah gram positif dan motil, aerob ataupun fakultatif anaerob. Populasi bakteri proteolitik tinggi dibandingkan dengan air lingkungan air tawar atau tanah, terutama genus Pseudomonas, Vibrio, dan Flapobacterium. Bakteri kemoalitotropik terlibat dalam siklus nitrogen apabila diantaranya adalah Nitrosomonas, Nitrospira, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Fungi laut juga memerlukan NaCl untuk tumbuhnya dan toleransi dengan garam. Yeast seperti Candida, Turolopsis, Cryptococcus, Trichospora, Saccharomyces, dan Rhodotorula. Alga yang memiliki peran penting dalam suplai karbon. Jadi di dalam perairan itu adalah alga yang mensuplai karbonnya, terutama anggota Chlorophycophyta, Euglenophyta, Phaecophyta, Chrysophycophyta, dan Cryptophycophyta. Yang paling khas alga laut adalah Phaeophycophyta atau alga coklat. Kemudian kita akan masuk tentang apakah pada air jernih itu ada mikroorganisme. Jadi air jernih berbeda dengan air yang telah disterilkan. Jadi air yang disterilkan memang mikroorganismenya tidak ada. Tetapi pada air jernih ada beberapa mikroorganisme yang mampu bertahan hidup dengan baik. Di antaranya adalah kelompok bakteri besi atau Crenothrix dan Spirotilus yang mampu mengoksidasi senyawa fero menjadi feri. Kehadirannya bakteri ini jika disimpan lama akan menyebabkan warna kehitam-hitaman kecoklatan. Anda bisa mencoba kalau Anda membeli air segalon yang 3.000 itu. Kalau misalnya terlalu lama Anda, mungkin 1 bulan Anda tidak gunakan, maka di mulut daripada itu akan terjadi apakah terbentuk bakteri senyawa fero atau feri itu warna hitam, atau terbentuknya kelompok bakteri belerang, Chromatium dan Thiobacillus yang mampu mereduksi senyawa silfat menjadi H2S, sehingga jika air yang disimpan lama akan tercium bau busuk seperti bau telur busuk. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok mikroalga, misalnya adalah mikroalga hijau, biru, merah, coklat. Jika air disimpan terlalu lama akan menyebabkan perubahan warna tergantung alga yang tumbuh sempurna pada air yang kita simpan tersebut.
Kerugian yang disebabkan oleh tumbuhnya bakteri dan mikroalga tersebut dapat menimbulkan pertama adalah penurunan turbiditas atau kekeruhan daripada perairan tersebut. Hambatan aliran air. Kalaulah dia sudah menjadi menumpuk, sehingga nanti akan terbentuklah serat atau lendir yang bisa membuat pump itu menjadi tumpak atau menjadi tidak bisa dialiri lagi. Kemudian pada air kotor, selain adanya mikroorganisme pada air jernih tadi, ditambah lagi yang keempatnya adalah kelompok bakteri patogen atau penyebab penyakit. Di antaranya penyakit tipus, penyakit paratipus, kolera, disentri, dan lain sebagainya. Kelompok yang kedua yaitu maksudnya yang kelima setelah yang bakteri dari air jernih tadi, kelompok penghasil racun, yaitu pada keracunan makanan seperti daging, sayur, ikan, atau jenis keracunan lainnya di dalam pemukiman yang kurang sehat. Kemudian yang keenam, bakteri pencemar, misalnya adalah golongan koli. Jika ditemukan dalam air, maka air tersebut sudah dinyatakan tercemar. Kelompok bakteri, kemudian yang ketujuh adalah kelompok bakteri pengguna, yaitu ini adalah kelompok bakteri yang bermanfaat, yang mampu menguraikan senyawa-senyawa tertentu di dalam badan air yang dikenal sebagai bakteri pengguna residu, bakteri pengguna pestisida, bakteri pengguna minyak bumi, dan bakteri pengguna daripada deterjen, dan lain sebagainya. Apa keuntungan dan kerugian daripada mikroorganisme di dalam air? Ada 4 keuntungannya. Yang pertama adalah fitoplankton dan zooplankton menyuburkan perairan sebagai makanan utama ikan, yaitu Corella, Scenedesmus, Hydrodiction, Pinularia, Tabellaria, dan Synedra. Yang kedua, banyak fungi dan bakteri sebagai dekomposer degrader dan pendetoksifikasi dari bahan beracun. Yang ketiga, dia berfungsi sebagai aerator perairan, yaitu menambah oksigen melalui proses fotosintesis oleh mikroalga maupun oleh bakteri autotrofik. Yang keempat adalah hasil perombakan bahan oleh mikroba dimanfaatkan oleh jasad yang lain. Selain keuntungannya, kemudian mikroba di dalam air juga memiliki kerugian. Yang sama seperti tadi yang di atas, kerugiannya adalah mikroba menyebabkan penyakit. Penyakit apa saja? Yaitu penyakit ada salmonella, tipus dan paratibus, Shigella menyebabkan disentri, Vibrio menyebabkan kolera, Entomeba menyebabkan disentri, amuba, Ascaris disebutkannya adalah penyakit cacing. Yang kedua, mikroba penghasil toksin berbahaya, yaitu diantaranya Clostridium, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Aenameina, dan Microcystis. Yang ketiga adalah penyebab air berwarna, yaitu bakteri besi Crenothrix, Spirotilus mengoksidasi senyawa ferro menjadi feri. Dan yang keempat, penyebab air berbau, yaitu disebabkan oleh bakteri belerang yang merubah daripada sulfat menjadi H2S sehingga menyebabkan air busuk. Kemudian yang kelima adalah badan dan warna air berwarna hijau, biru, atau warna lainnya sesuai dengan warna mikroalga atau blooming alga yang menyebabkannya adalah Anabaina dan Microcystis. Kemudian golongan bakteri coli. Ini adalah golongan bakteri yang biasanya golongan bakteri yang biasa digunakan sebagai indikator di dalam substrat air ataupun dalam bahan makanan dan sebagainya. Untuk kehadiran jasad berbahaya yang mempunyai persamaan sifat, gram negatif, berbentuk batang, tidak membentuk spora, dan mampu memfermentasi kaldu laktosa pada temperatur 30 derajat Celcius dengan membentuk asam dan gas dalam waktu 48 jam. Bahwasanya bakteri Escherichia ini merupakan salah satu contoh terkenal beberapa spesies hidup dalam saluran pencernaan manusia dan hewan berdarah panas. Pertama kali diisolasi oleh Escherichia pada tahun 1885 dari tinja bayi. Karena biasa hidup pada semua individu, maka dijadikanlah dia sebagai indikator pada air minum dan makanan. Jika ada bakteri Escherichia coli pada suatu makanan atau suatu minuman, maka dinyatakan makanan dan minuman tersebut sudah tercemar oleh bakteri patogen. Jangan lagi kita sentuh, karena itu akan menyebabkan penyakit kepada kita manusia.
Kemudian pencemaran bakteri fekal atau bakteri dari kotoran manusia tidak dikehendaki baik oleh dari estetika, kebersihan, sanitasi, kemungkinan infeksi. Jika dalam 100 ml air terdapat 500 bakteri coli, akan memungkinkan terjadinya penyakit gastroenteris, penyakit daripada saluran pencernaan, yang akan segera diikuti oleh tipus. Pada keadaan tertentu dapat mengalahkan mekanisme pertahanan tubuh sehingga bakteri tersebut akan bertahan dalam ginjal dan hati manusia dan nantinya akan menyebabkan kita akan menjadi meninggal. Ini adalah hasil penelitian dari seorang ahli tentang apa jenis mikroflora atau mikroorganisme yang ada pada kotoran manusia. Jadi dia mencoba untuk menganalisis dari kotoran manusia yang berbeda warga negara, yaitu ada dari negara India, Jepang, Uganda, Inggris, Skotlandia, Amerika Serikat. Maka dari hasil penelitian beliau, dia menemukan bahwasanya komposisi daripada mikroflora atau mikroorganisme yang ada pada kotoran manusia itu berbeda antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kedua, dari penelitiannya dia menemukan bahwasanya komposisi daripada mikroflora fekal daripada manusia tersebut sangat dipengaruhi oleh apa yang dia makan. Sehingga ketika makan masuk ke dalam tubuh kita, dibantu oleh mikroorganisme apa. Dan mikroorganisme apa tersebutlah yang akan menentukan kalau kita banyak memakan karbohidrat, maka jenis yang datang adalah jenis mikroorganisme yang lain. Maka di sini dapat dia mengambil kesimpulan bahwasanya warga negara India, Jepang, dan Uganda itu dia kebanyakan memakan karbohidrat. Sehingga mikroorganisme yang dominan adalah mikroorganisme tertentu. Sementara Inggris, Skotland, dan Amerika Serikat itu memakan makanan yang berupa campuran. Jadi antara karbohidrat, protein, lemak mereka relatif sama. Sehingga komposisi daripada mikroorganismenya juga berbeda. Bagaimana dengan orang Indonesia? Belum ada penelitiannya tentang orang Indonesia. Mungkin kita geli sekali ya. Atau untuk apa sih diteliti gitu ya. Karena penelitiannya tidak begitu mungkin menarik. Tetapi bagi para ahli, semuanya mereka lakukan penelitian untuk menentukan bagaimana kondisi daripada mikroflora pada fekal manusia. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang bilang rokan hilur jaringan putus-putus. Gimana tuh? Oke. Pak, tanya Pak. Ya, siapa itu? Revo Fatliati, Pak. Silakan Revo. Hal apa yang membuat mikroba pada danau lebih banyak daripada sungai, Pak? Dan apa dampaknya jika mikroba tersebut banyak di perairan tersebut? Terima kasih, Pak. Oke. Seperti yang dicantumkan tadi, bahwasanya pada akuatik air tawar ada yang bersifat mengalir dan bersifat konstan. Jadi kalau pada sungai itu kan jumlah daripada mikroorganisme itu akan sangat tergantung terhadap dari mana apa yang ada pada hulu yang dibuang ke daerah sungai tersebut. Sehingga mungkin pagi hari ini mikrobanya sangat banyak karena banyaknya buangan dari sana. Buangan kotoran manusia, buangan sampah, buangan ini, sehingga mikroba juga banyak berkebar. Tetapi besok paginya bulan bersih, nggak ada yang buangan, jadi jumlah mikrobanya juga sedikit. Itu yang variasinya akan sangat besar kalau yang di sungai. Sementara di danau, bahwasanya mikrobanya itu bersifat konstan karena pertama airnya tidak mengalir, sehingga mikroba yang ada dapat tumbuh dengan nyaman tergantung dengan nutrisi yang ada. Jika nutrisinya baik, maka mikrobanya akan bertumbuh dengan banyak dan dia juga akan bisa berkembang dengan baik. Kemudian
kalau airnya bersih, maka mikroba yang ada adalah mikroba yang baik-baik. Kalau sempat airnya kotor, maka seluruh mikroba yang lain juga akan ikut dominan di sana, sehingga kita menggunakan air di danau juga tidak akan baik lagi. Begitu, Revo. Yang lain ada pertanyaan? Iya, terima kasih, Pak. Ya. Nggak ada ya. Oke, kita mau ngambil absen. Wajahnya coba dimunculin semua. Oke, yang lembaran pertama absennya Muhammad Ihwan Fareza, nggak ada. Claudia Beatrice, nggak ada. Oke, ini lembaran pertama ya absennya ya. Oke, lembaran kedua absennya masih banyak yang belum ini. Kita lihat yang hadir cuma 48 orang. Kita lihat absen nanti berapa. Siapa yang tak ada di dalam slide berarti dia nggak ikut kuliah. Ya, cuma ngisi absen kemudian dia kabur ya. Oke, masih ada nggak pertanyaan? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, materinya memang dibagikan ke PP ke classroom nanti Pak. Besok hari terakhir ya sampai bagikan semua materinya. Kemudian yang apa namanya? Tugasnya sudah selesai kemarin? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah dikumpul, Pak. Sudah, Pak. Tugasnya dalam bentuk apa yang dibuat? Jurnal. Ada jurnal. Kan ada bisa ambil video, ada jurnal. Jurnal. Jurnal, Pak. Terus Jurnal, Pak. sebagian besar mungkin apa? Jurnal, Pak. Jurnal. Jurnal, Pak. Jurnal. Kenapa nggak bikin video? Banyak video lebih keren kan? Tapi lumayan mahal, Pak. Lumayan. Kan udah dikasih menteri 50 giga. Nggak dapat, Pak. Nggak dapat, Pak. Dapat, Pak. Nggak dapat, Pak. Semua orang dapat kok, kalian nggak dapat. Jurusan kami Cuma yang cuma 2 dapat, orang yang dapat, Pak. Dapat kami. Lambat daftarnya mungkin enggak. Dari Unnya enggak, Pak. Kurang tahu, Pak. Data udah lengkap, Pak. Dari Unri Iya, Pak. kemarin Data dapat. udah lengkap. Oh, kuota ya? Nggak dapat, Pak. Kalau jurusan lain sih pada dapat, saya dengar tanyain. Kami nggak Jurusan kami Kami memang beda, Pak. selalu beda. Dapat dong, Pak. MSP Nggak dapat, selalu beda ya. MSP selalu beda ya. Iya dong, Pak. Karena apa beda? Nggak tahu lah, Pak. Nggak tahu loh, Pak. Minta sama kajurnya biasanya ngurus itunya Pak, pinter biasanya. Ngomong nggak sama Tidak ke kajur? Bapak boleh, Pak? Minta Iya, sama saya. kemarin Sama kajurnya minta, Pak, gimana caranya, Pak? Dia yang menentukan ininya. Dia bisa kemarin udah ditanya juga sama kajurnya, Pak. Apa Udah kata- pada dapat apa belum? apa kata Ya kajurnya? akan diproses lagi, ya, Pak. Oke, berarti nunggu giliran ya. Karena jumlah mahasiswa jutaan di seluruh Indonesia, sehingga ada gilirannya. Oke lah, karena pulsa kalian sudah nanti habis, saya kira sampai di sini dulu. Nanti Ya, siap. kuliah nanti akan di-share di YouTube ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.